dan respect band dari kedua belah tim. Drafting Face, no money, no Harit, no joy. All respect untuk kedua belah insinyur di dua belah tim. Oke, mungkin kalau misalkan ada lagi yang harus di-ban, kita masih jadi pertanyaan Chuskin sih. Kalau memang mau ditutup silakan, tapi gue rasa itu jadi tugas dari Geek Fam. Wah, Chushin kayaknya ya bakal jadi opsi yang bagus banget untuk di-ban. Dan Geek Fam punya kesempatan itu untuk di-trade juga sebenarnya. Karena kemarin udah ada referensi juga, kayak first pick Kimi udah mulai populer banget dan ramai bahkan untuk diperbincangkan. Oke. Seberapa mahalnya Kimi first pick ternyata jawabannya. Gimana kalau misalkan memang Chushin di-ban, Kimi dilepas tapi itu dengan kalian? Menurut gue jadi satu opsi yang bagus juga. Gak mau, balik lagi respect. Mereka udah lihat kemarin Toy bebas banget, landingnya juga powerful banget, even mau lawan siapapun. Enak. Mau lawan Moskov juga yang punya piercing power ke belakang tetap aja bakal kuatan Kimi sih. Gua lebih suka ban Kimi dibanding Zuxin, makanya gua lebih suka nih Zuxin dilepas di sini karena kalau misalnya kita lihat Zuxin ini bisa juga jadi salah satu trapping draft juga, bro. Ya karena entah kenapa ya Kimi semenjak di revamp kemarin itu benar-benar jadi hero yang utility power gitu loh. Dia punya Starlium Beam, dia punya Traction Pulse, jadi ya Chushin juga di ban. Hero utility pokoknya. Mereka tahu ini bahaya untuk Geek Fam. Jelas. Geek Fam akan ngelepas satu hero soalnya. Kalian? Aduh. Loi gak? No Loi di match ini. No Loi, no Chushin ya. Loi sih. Loi benar. Kalau memang mau ditukar lepas dua-duanya, kalau satu di ban, satu akan di ban juga. Kalau misalnya nggak ada Zuxin, pasti kan nggak ada Loi di situ. Oke, tapi Cin menjadi first pick. Menarik nih. Mereka punya Kalea, tapi kita lihat gameplay yang cukup mengerikan dengan Chip. Mau di counter sama Valentina sekalipun, bahkan kemarin sempat ada Carmilla tapi belum bisa menutup. Tapi Kalea mau nggak mau harus dimakan. Harus keluar sih sekarang juga. Karena kalau Kalea nggak dimakan, ditaruh entah dimanapun nomor atau di EXP, ini bakal buat Dairon dan itu bahaya. Iya, aku merasa kayak ini emang keputusan yang paling tepatnya ambil Kaleanya dulu dibandingkan dilepaskan begitu saja. Movies juga bakal jadi good pick, tapi ini langsung menunjukkan bahwa gameplay dari Geek Fam akan memperkuat dari combo di setup turtle-nya. Mereka udah punya Kalea di romer dan Movies di EXP. Mereka tahu banget ini Povius akan sangat menguras energi mereka di saat karena objektif. Pasti. Ada baiknya memang diambil. Dan kalau kondisi saat ini kita melihat yang akan digunakan oleh Sordaran dan Sasuke Shio langsung. digunakan oleh seorang Sasuke. Nah, yang gue lihat dari kemarin nih, Kalea gameplay jarang banget yang punya follow damage. Entah kenapa, sering banget ada Kalea midnya utility, marksman-nya DPS, sinergi pun yang jarang banget ditunjukkan dan rata-ratanya Kaleanya jadi kalah. Nah sekarang pertanyaan baru buat Geek Fam nih, mereka mau memperkuat split push atau team fight-nya? Karena kalau mereka mau memperkuat split push, mereka bisa membawakan Hayabusa di sini. Ini bakal jadi pick yang mungkin bisa ngejawab, tapi balik lagi. Mereka harus ingat ada Suyo, ada Glue juga. Mempertimbangkan split push yang dimana tim mereka bisa bermain dengan formasi 3-2. Jadi lawannya adalah Chip juga, agak sedikit repot sebenarnya kalaupun ada Hayabusa nantinya. Atau mereka mau team fight kayak Lucas. Kayaknya kalau memang mau team fight enak juga sih, pick off-nya juga dapet. Tapi tetapin lanernya dulu. Tapi dia mau fight udah nunjukin. Dan jawaban buat Glue. Jawaban buat Glue. Benar. Karena sekarang sebenarnya kita tahu, spread-spreadnya itu anak-anaknya ke depan. Ya. Dan kalau di depan Faiz disemprot pakai Ghost Bustler itu malah semakin jauh ke Glue utamanya, damage semakin tinggi. Dan ditambah lagi itu Sering. buat titik glue-nya berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik itu sering. Gue tapi agak ragu sih kalau misalkan Dairon akan sering melakukan itu. Kayak dia bisa mainin dengan stacknya dulu yang benar-benar ketika dia spread itu dia naik. Dan emang harus seperti itu. Iya kan? Kalau main Glue emang harus seperti itu di depan Faramis. Karena kalau enggak itu damage bakal bukan ke dia doang masalahnya, ke Pasti teman-teman bakal. yang ada di sekitar situ. Yes, pasti bakal meledak ke tubuh asli Glue-nya ya. Gitu dia. Dan- Oke, kita lihat bahas nih Mas Ben yang kedua. Biasanya kita lihat RRQ, tanknya atau rovernya itu ada di second base. Sekarang karena chip terbuka, naik, yang diturunin ternyata Rins. Ya, priority untuk Rins dan juga mungkin untuk Toy-nya ya. Karena balik lagi untuk sekarang kita melihat ada Faramis juga. Ini akan menjadi sebuah dilematik kalau misalkan RRQ nggak bermain kiting dan harus bermain kiting lebih tepatnya. Wow. Madrid Band. Madrid Band. Madrid Lucas kan? Salah satu band yang cukup menarik ketika kita udah lihat di kanan ini punya power team fight yang cukup besar, Profesor. Mengambil referensi dari ini ya, hero permainan 4-1 ya. Nanti mereka bisa bermain Moskov split push, mereka bisa bermain cloud, jadi alangkah baiknya nge-ban badannya terlebih dahulu karena kalian di sini build-nya bisa banyak gitu loh. Ya. Dia bisa ke arah favor, dia bisa ke arah conceal, dia bisa ke arah encourage. Banyak opsi. Kalau satu mid lagi nih. Kalau ngomongin asuransi select team, gimana kan Cecilion Rins? Aku lebih mempertimbangkan hero-hero kayak mungkin Cloud
yang bakal di-ban. Hero DPS. Ya, hero yang nanti bakal ngerepotin Geek Fam dengan split pushnya RRQ. Karena RRQ bisa main 3-2 loh, ingat ada chip di sini. Iya ternyata masih tetap mid lane di target ya untuk Rins. Jujur kalau lihat dari pool hero-nya Rins sendiri, ini masih ya tadi yang masih terbuka, masih ada Cecilia atau dia mau memunculkan hero-hero baru mungkin yang belum pernah digunakan juga masih ada opsi. Last bet, Beatrix gimana? Untuk menghindari pick off ya berarti sama Kalea. Boleh sih. Karena instan banget loh. Ya itu instan banget dan kedua bareng sama Faramis tuh dia posisinya aman banget di belakang. Netherrealm bakal cover banget. Atau kita putar ke one. Kalau One malah ke RRQ nggak sih? Iya, baru malah bisa ke Toy kalau bisa aku lihat. Gue takutnya kalau misalkan ke Toy, itu Netherrealm ganggu Pak. Ganggu Crossbow Tank. Nah, tapi balik lagi, main kiting kan? Yang dicari RRQ kan main kiting. Sama mungkin itu sudah diprediksi oleh para pasukan dari tim Geek Fam ketika mereka lihat udah ada Kalea di awal. Kalea di awal, ya kan, kemungkinan dia pakai akan hero Purify atau nggak dia paksakan karena one-one. Ya bisa menjadi salah satu keuntungan ketika Faramis diambil di atas. Export di band ya. Ini mungkin menjadi salah satu traumatik yang menarik ya karena RRQ kalah sama Onyx juga waktu itu menggunakan export. Dan kita tahu sendiri export jungle ini kan ada tambahan lagi nih untuk Viraga armornya. Di buff lagi. Jadi Susah pecah ya. makin susah pecah dan kalau misalkan kita build item penambah darah semakin tebal juga Viraga armornya. Betul sekali ya. Tapi terbuka nih kayak yang tadi kita bahas. Hayabusa open, Beatrix juga open. Sebenarnya dari Geek Fam punya banyak opsi. Kalau misalkan mau tim fight tertentu, mereka masih ada Naruto. Ya bahkan kalau misalkan Lepas. mereka mau bawa Moskov di sini masih sangat-sangat memungkinkan. Balik lagi. Mereka masih punya banyak banget opsinya dan itu dia Cloud yang diambil. Wah. Mereka nggak mau kasih Cloudnya ke Toy. Bahaya, Blazing Duet bisa menghancurkan Netherrealm. Ditambah lagi dengan Purify, itu mengamankan dirinya dari Kalea. Iya. Jadi udah satu paket. Oke, opsi bagusnya sebenarnya masih di Bruno berarti ya. Di Bruno tapi Granger ternyata. Oh, ini lebih bermain dengan jarak ya berarti ya. Oke. Granger lumayan sih memang. Game sonatanya lumayan jauh tapi Rins. Akan ke arah mana nih? High ground defense kan? Mau Maria? Oh, Maria Granger. Enggak, main. Mau diadu ya. Netherrealm versus Netherrealm. Adil juga berarti dari Geek Fam karena mereka hanya menghindari hero-hero yang memiliki area of evac. Iya. Tapi ingat, selain ada Netherrealm, kondisi dari Geek Fam nggak bisa nge-keep up atau catch up terhadap permainan dari sosok Chip. Split push power akan sangat rendah kali ini dan ketika dia bawa dua split pusher, ini akan menjadi sebuah masalah, Profesor. Wah, tapi scaling banget ya Link Cloud. Ini tinggal di bawahnya. Gimana cara dia ngebawa ritme tempo ini? Dia berasa nge-stretch game ini karena minta atau enggak? Ya, buka ruang ya. Ya kalau dia nggak bisa nge-stretch game ini, dia udah dilipat RRQ sama RRQ Tapi dengan gue rasa cepat. agak tetap susah sih ngeliat match up-nya Chip dan juga Valen gitu kan. Kalau misalkan Nova tadi mungkin ya gue bisa percaya dengan itu. Tapi ketika ada Valen, ini kayak temponya harusnya akan terus naik dari RRQ. Udah pasti, early engage, apalagi duo mid-nya kuat banget. Kita tahu sendiri, Valentina dia bisa melakukan zone out terutama terhadap Faramis. Even lawan match-up-nya kali ini menggunakan flicker dari Aboy. Harus lebih berhati-hati karena nantinya di level yang keempat tentu team fight akan semakin lebih menarik di area turtle dengan dua Netherrealm. Mari kita saksikan The King Slayer versus King of Kings. Dan Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Match pembuka di game yang pertama. Akankah Geek Fam kembali mendapatkan title mereka King Slayer? Yes. Atau malah tiket layoff pertama yang sold out untuk RRQ? Yes, tentunya tiket pertama akan sangat cukup mahal. Tapi dibalik ini semua, kondisi dengan adanya flicker di tangan Toy menjadi sebuah informasi yang mungkin bisa membuat Baloyski akan lebih melakukan aksi tambahan. Dan kita tahu Baloyski salah satu player yang sangat berani. Kalau sudah sekarang sih, dia akan coba untuk membantu dulu. Karena kita tahu Link ketika pattern pertamanya diganggu, itu bisa makan itu. Dan bukan hanya pattern pertama, itu bisa jadi di pattern tengah loh. Pattern tengah dia udah mulai kena sedikit slowdown dari jungle ya, dan juga seluruh buff-nya. Itu berat banget. Dan bahkan Jok di depan sana coba untuk membuat seorang Baloyski sedikit pressure. Informasi yang cukup mahal tadi ketika ada seorang Sojin sudah dapat Little Wonder membuat Baloyski oke. Relax, tenang, karena Aboy udah kehilangan flickernya. Ini gak baik banget untuk mereka untuk memaksakan keadaan. Aboy kekurangan stakingnya ini juga berbahaya. Ya harus, ya secara nggak langsung harus galak ya untuk mid lane-nya. Tapi untuk Emblem nih, nggak tahu. Ya biasa ya Blink, tapi ini ada Warcry juga. Maksudnya damage-nya akan cukup nanti ketika ada team fight itu satu lawan satu itu bisa dibully. Oke, bakal coba dibalaskan kembali di sana. Langsung ada Matrix dengan sudah level 4 memburi
satu damage yang sangat sakit. Tapi nampaknya tidak mau langsung di all in. Masih lebih ke nggak boleh sih, dan masih jadi nggak bisa di komit di awal karena itu bakal berpengaruh ke Turtle. Tapi Pawlowski belum punya Tsunami Slam. Di depan sana bakal coba ditangkap. Permasukan dari tim Kickbomb. Mereka memberikan sedikit informasi kalau ada baiknya lepaskan memang untuk di atas kertas dari BMKB. Dapetin Purple dulu diberikan dia mau masuk ke arah Turtle. Dibandingkan harus kehilangan Purple itu nggak wise banget nih. Oke, tapi nampaknya defense akan cepat terjadi. Balas di depan sana. Dapat di kontes. Retribution from Backhand. What the takeover. Dan lihat dengan dua dan lain yang terpisah membuat permasukan dari tim Kiva masih terlalu kuat. Balas kita terangkat sama ada following-nya yang cukup besar Sharon. Kali ini harus mendapatkan satu poin kill card. Dan Tepas outplay from Kiva berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Dan itu dia. Satu retribution yang sangat berarti untuk para pasukan dari tim Kickfam karena Link dapetin Turtle di awal dengan head to head Tuyo itu sangat sulit banget tidak ada di dalam kertas kita. Itu dia dipegangin tadi kayaknya B ya, nggak Iya. bisa retri sepertinya. Dan ada perbedaan level juga ya, walaupun ada Soul Save Retribution. Tapi ini langsung ngebuka window yang luar biasa luas ya, karena lihat Linknya langsung dapetin level yang lebih optimal dibandingkan dengan Tuyo. Ini membuka potensi juga buat Make It nanti akan lebih leluasa ketika di menit yang kelima ingin melakukan split push. Dan ini juga ngebuka ruang buat Geek Fam karena power pick off-nya jadi meningkat. Mereka punya damage, mereka punya Baleski juga dengan Tsunami Slam. Tinggal cari target aja sekarang. Oke, mereka mencarikan target ya. Tapi kalau prediction kali, oh my god! All caster RRQ, English caster, what happened Mirko? Oke, ini agak cukup jarang, kita cukup kompak kali ini. Dan bisa dibilang dengan era Kingslayer yang sedang bangkit di posisi kedua, bisa dibilang Geek Farm harusnya punya satu suara minimal dari para caster, tapi RRQ atas kemenangan di laga yang sangat berat kemarin membawa mereka mendapatkan 6 voting dari 6 caster yang semuanya menuju ke RRQ. Tapi langsung ada Tsunami Slam di fase depan sana, tidak ada jalan kepulang untuk DRNK, tapi nampaknya terlalu keras dengan damage dari turret sekalipun belum bisa menutup jalan pasukan dari tim Geek Farm. Tapi yang cukup berbahaya kali ini dengan adanya Turtle di arah top lane. Ini menandakan satu buah perperangan di arah Goblin yang berbahaya nih. Yang seperti tadi gue bahas apa kan, follow damage. Itu yang susah banget. Ya kan tadi kan Tsunami Slam, siapa yang follow untuk sekarang B? Iya, kayak masih belum ada kan, karena balik lagi dua hero scaling. Cloud, The Link. Itu waktu yang begitu lama untuk bisa di follow up tentunya. Oke, tapi kali ini kalau mereka kembali lagi harus kehilangan Turtle yang kedua, Kadera ini akan lebih strong di laningnya. Lihat, udah dibantu sama sosok seorang Idok aja. Kadera masih terlalu kuat di depan sana. Dan sedangkan termasuknya dari tim Geekbomb, mereka memang tidak bisa dibilang untung dengan cukup banyak. Tapi 300 gold itu enough sekali dalam senam bisa dikeluarkan menuju ke sosok seorang Toy. Lord of Flicker dikeluarkan bakar. Lantari begitu saja Toy harus hilang. Dengan Tempest of Flight bersama dengan adanya dua dan Raymond bisa, tapi Apoy masih terlalu kuat di depan sana. Berhasil mendapatkan satu point kill dan juga dengan Apoy. Dengan stack yang dia miliki sudah kembali lagi ke lane of down. Ini menjadi sebuah keuntungan. Tapi satu hal yang kita bisa lihat, Toy-nya tumbang dengan Flicker ini berbahaya. Yes. Dan nggak ada Tempest of Blade sekarang. Turtle kembali di setup. Lihat dari situnya harusnya dia bisa memperhatikan. Harus. Udah dibuka. Harusnya. Iya, nggak boleh dilepas sih lebih tepatnya, karena kalau dilepas Geek Fam akan langsung snowball lebih jauh lagi. Dan ini akan ngebuka ruang teamfight yang lebih bebas lagi buat Cadera. Lihat dari tadi dia nggak stop untuk farming. Ini yang gue bilang dengan ada Turtle Bro. Kadiranya udah di gaming aja, dia masih damai dan tenang. Wah, itu dia. Lihat, meledak. Dan Soso Chain langsung mengamankan satu buah retribution. Setidaknya satu korban jiwa, tidak terlalu merugi. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm kali ini bertukar dengan Turtle. Dairan, kematiannya tidak sia-sia. Tapi tadi ngeliat pattern dari Link juga ketika Turtle-nya lagi di setup, Purple-nya spawn. Makanya bukan pilihan yang mudah kan, dia pilih kemana. Menuju ke console gaming. Tapi ternyata setup yang dilakukan oleh tim Geek Farm udah terlalu kuat dengan 4 orang di atas top lane. Goldnya masih di kick sih ini. Ya udah pasti sih. Make It juga bisa bermain dengan split push. Dan akan lebih berhati-hati karena 1v1-nya lawan Suyo, dia masih punya Tempest of Blade untuk mundur. Sementara kalau kita lihat dari bagian chipnya nih, ini yang paling penting karena hati-hati bakal ada yang namanya Y-Walk juga. Bisa jadi nanti gangnya dari bawah. Oh, surprise dari Idol di atas top lane. Tidak mau terlalu terburu-buru. Ada informasi yang mungkin cukup mahal nampaknya membuat mereka karena tidak ada 2 orang yang dimiliki visionnya oleh RQ. Takutnya nanti tiba-tiba portalnya dihancurkan. 4-1 emang bahaya banget sih ngelihat dari Link yang punya power lebih karena untuk push. Sekarang dia nggak perlu capek-capek pakai fin push.
dia bisa langsung Idol bakal coba dimakan Kaful ke for defensif dan langsung ada Tsunami Slam mencoba falling up damage dari depan sana para pasukan tim King Farm. Mereka mencoba mendapatkan satu momen ke atas Toy dan ternyata satu point kill atas Biggit menyalakan Sky Beaster yang dimiliki dari Toy. Pertukaran ini tidak cukup adil ke Pinwall dari bottom lane dengan cutting minion yang dimiliki dari sosok Sujin. Itu udah cukup mahal memberikan ruang dan waktu untuk para pasukan dari tim RRQ King Farm. Mereka boleh memaksa tim fight, tapi lihat dari top lane, Kadera gak ada jalan untuk revive dan flicker yang dimiliki, dibalaskan dan Apoy gak boleh dipaksakan, gak ada darurat, tapi Sujin masih berhasil didapatkan oleh seorang Golf. Pertukaran yang cukup mahal, tiba-tiba di arah top lane sana Kadera berhasil dimakan, tapi satu poin kill atas Sujin merubah skalanya ketika objektif muncul. Wah, berarti tadi ada yang di bagian mid lane bener-bener terekspos ya posisinya. Karena tiba-tiba Aboy masuk dalam portal loh. Iya, shortcutnya deket ya. Dekat banget. Ada yang tengah juga dan ini dampaknya sampai ke turtle loh. Mungkin akan lepas karena Sujin ini belum. Udah pasti ini turtle-nya bakal langsung secure sama Geek Fam. Gold Lead akan swing ke red side. Geek Fam akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan power spike mereka. Karena ingat, Link Cloud dua-duanya scaling. Sementara ini early-nya baik-baik aja. Wah, ini late game-nya akan semakin mudah untuk dijangkau. Berarti ini yang kita sempat bicarakan gimana caranya Baloy melakukan scratch. Gimana Baloy nge-relay seluruh waktu untuk bisa main di mid game. Dan berhasil. Walaupun tambah point kill dari Baloy dengan instan. Tapi mereka berhasil dengan team fight, Lip. Ya, kalau misalkan late game sih, kolabnya apa? Ada damage pasti. Ada. Karena kalau udah late game, Trinity dari Cloud aja itu udah kayak burst damage kan. Rasa basic attack-nya kan. Iya. Makanya lihat Blade Armor loh, first item dari Dairon. Kayak nggak kaget kalau misalkan tiba-tiba nanti dia spread terus meledak gitu kan. Karena dia baru punya silencer, masih belum cukup untuk menahan semua dealing magic damage dari Aboy. Tahan tapi sakit sih. Ya, Aboy juga punya Lightning Truncheon. Ingat, spread banyak banget jumlahnya dan sekarang Lightning Truncheon itu unlimited. Semua dan hati-hati teman-teman di sekitarnya ya. Iya, jangan Karena deket-deket. bisa kena juga loh. Jangan deket-deket Pirain, nanti bakal mudah. Ya, malah dari segi item dari Kadera masih full farming dengan satu buah poin kill yang dimakan dari Kadera itu untuk kemungkinan Riley langsung ada tsunami slam di depan sana. Belum ada following up damage tampakan Sojin terkena blasting 2-1 Sojin still survive dibalikan kembali dengan keadaan para pasukan dari tim Geek Farm yang memilih untuk mundur dan RRQ juga nggak berani maju lebih dalam lagi karena mereka sadar ada Netherrealm, Aboy itu bisa membuat Tyrant tumbang dengan sangat instan. Mungkin kalau bukan dengan Blue itu bisa dibalik tadi Profesor, bisa dibalikin keadaannya. Ya tapi dengan adanya pertukaran di bagian top lane udah untung ya, RRQ nggak mau overcommit juga. Walaupun ada kesempatan untuk Idok datang ke area bottom lane dengan portal Wallace bisa mendapatkan Prince, mundur ke belakang damage terlalu besar tapi nampaknya Mankins masih belum pin. Gak ada yang lihat, dengan Tempest Soul di depan sana. Flicker bang defensif dan langsung ada satu Netherrealm penyelamatan dari seorang Apoy. Membuat para pasukan Idol! Surprise attack! Menuju ke blending from Kadera. Berhasil mendapatkan satu point kill. Mid-lane depan sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka walaupun tidak ada Tempest Soul berhasil mendapatkan dua. Ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh RRQ. Dan momen yang begitu tepat karena Lord langsung saja spawn dan langsung dieksekusi tanpa ragu. Jadi dua kali loh objektif. Mereka tim fight di objektif dan mereka kalah. Portalnya udah bagus tapi sayangnya tidak ada Netherrealm, itu aja. Rins tumbang duluan, sehingga tidak ada team fight yang begitu adil. Karena Geek Farm udah buang Netherrealm duluan. Iya betul. Dan mereka mendapatkan mid lane turret secara paksa. Wah ini decision dari Geek Farm sepersekian detik langsung pindah loh dari objektif kill ke objektif yang lebih penting. Central turret dan Lord. Banget ya tadi, bahkan dengan Tempest of Blade yang udah keluar, mereka bisa kabur nih dari momen-momen genting tadi. Nah, sekarang dicari dulu nih Netherrealm-nya. Jangan sampai team fight gak ada Netherrealm. Tapi yang gue suka sih, ini satu penyelamatan dari Aboy, itu berubah segalanya. Kalau tadi Aboy gak masuk dengan adanya satu Netherrealm, mungkin beda kasusnya. Iya, Profesor. pasti. Karena mereka akan ada team fight di dalam turret. Karena kalau boleh Mid jujur, lane. itu timing Idok bagus banget. Idok udah pas banget momentumnya. Terlalu banyak source skill yang keluar. Tapi lihat Rins, di arah bottom lane akan menjadi pilihan utama. Bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang dan bakal coba ditarik itu saja. Terlalu sakit, terlalu terburu-buru. Dan satu hal yang juga berbahaya, tidak ada pasif turret di arah bottom lane. Terpasukan dari tim RRQ. Kita lihat, yang bisa melakukan clear cepat siapa? Gak ada hero defender yang pasti ya. Karena masih ada holy defense di area mid lane dan Geek Farm pun Oke, di depan sana Idol! Timpat kembali terjadi dengan Netherrealm terlepas sana membuat para pasukan dari tim RRQ bersama Idol.
Tapi nampaknya Toy free hit. Belum ada apapun yang bisa melakukan following up dan bahkan Palenski mencoba untuk bertahan. Landing Grand from Candera. Oh my kids. Meanwhile my kids baru muncul ke permukaan. Bisa menghadapi siapapun. Looking for wipeout. RRQ. What a timing from Idok selalu bagus. Tapi sorry to say, following up damage tidak ada yang berhasil sama sekali. Oh my god. Baikkan backdash. Mereka belum bahkan damage yang diberikan oleh seorang Toy. Terlalu sakit. Respect is the key. Dan Candera jangan sampai terkena Sky Piscer. Toy di belakang sana. Dapat Wind of Nature. Mencoba untuk menyelamatkan sosok dari seorang Toy. Idok. Meanwhile berpasukan dari tim Kickpop. Mereka udah standby. Sekalipun dengan Aboy tanpa Netherram. Tapi menunjukkan kualitasnya. Seorang Aboy. Batang hidungnya aja udah menakutkan dua pemain dari tim RRQ. Kapan RRQ mereka seperti terbawa tempo yang diinginkan oleh Geek Fam. Mereka terburu-buru ya. Ya sekarang malah ini playgroundnya Geek Fam sekarang. Ini udah mulai masuk ke ranah-ranah dimana Cloud-nya udah punya damage. Link-nya juga udah punya power untuk ke belakang. Wind of Nature tadi udah pop out juga. Jadi Toy harus lebih berhati-hati dan menjaga posisi. Sementara kebalikannya Candera yang baru selesai dengan Wind of Nature. Dia udah pasti bakal lebih leluasa untuk dive in ke belakang. Tapi ini kita harus berikan applause juga untuk Toy dengan segala kerugian yang dimiliki dari tim RRQ. Dia masih punya farming gold yang sangat baik, Profesor. Masih punya surplus dari gold yang dia miliki, Lim. Karena Cloud-nya nggak pegang landing jauh sih. Mungkin itu jawabannya ya. Iya, iya. Kalau Cloud tadi pegang landing jauh, ya linknya nggak akan sekeras sekarang. Dan gold dari Candera juga akan lebih tinggi. Tapi yang gue pertanyakan ya, apa nggak selalu terlalu cepat sih dari shortcutnya Idok? Mereka selalu kayak Idok datang shortcut langsung imbang. Dan dari itu nggak bisa sampai. Iya. Itu yang mungkin bisa kita lihat dari first damage yang diberikan oleh seorang Aboy juga menjadi sebuah problem untuk Dairen. Yang bisa dibilang Dairen ditekuk habis untuk game kali ini, Lim. Lebih kebalik lagi sih, Aboynya mau ngasih nggak di Netherrealm-nya. Karena dari tadi Rins masih kerepotan dan itu dia Netherrealm yang dibutuhkan. Sehingga kita tinggal menunggu timing portal dari Idok. Oke, apakah langsung ada di belakang sana? Langsung ada Link, tapi di belakang sana Idok berhasil membuka portal tapi tidak bisa diselamatkan oleh Rin. Meanwhile make it one power situation dengan salto seorang Toy. Defense terjadi, berhasil mendapatkan setengah blessing to it. Dan lihat, looking for wipeout. Ini bencana. Red sudah digulungkan. Di game pertama benar-benar diluluh tangan wipeout. The King Slayer berhasil mendapatkan game pertama. Crimson RRQ kembali lagi ke Land of Down di season